Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, ustadz dan ustazah, para pimpinan, para pegawai, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur Masjid Baitul Adli yang dimuliakan Allah SWT. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya pada siang hari ini. Alhamdulillah kita sama-sama melaksanakan kewajiban kita salat zuhur berjamaah dan dilanjutkan dengan zikir, dilanjutkan dengan mendengarkan nasihat-nasihat agama. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ampunan, barokah ilmu, manfaat fid wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita sebentar lagi akan memasuki tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam. Insyaallah malam Jumat, ya, insyaallah malam Jumat Kliwon, insyaallah kita bertemu dengan tahun baru Hijriah atau dengan tahun baru Islam 1447 Hijriah. Kita bersyukur pada Allah, tahunnya bertambah, umurnya bertambah, mudah-mudahan amal ibadahnya bertambah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Tapi hakikatnya adalah bertambahnya tahun, bertambahnya umur kita berarti jatah kita di dunia semakin berkurang. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, perlu kita renungi, perlu kita pahami setiap apa yang kita lakukan, setiap berganti tahun, berganti waktu, semuanya adalah ujian buat kita semuanya. Apakah kita bisa membawa, mengisi waktu-waktu yang kita lakukan dengan isinya adalah ibadah dan ibadah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan setiap waktu kita isinya adalah kebaikan yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT, bulan yang dihormati, bulan yang mulia di sisi Allah SWT. Menurut Ibnu Al-Jauzi dalam kitab At-Tabsyirah juz 2 halaman 6, bulan Muharram adalah bulan yang mulia derajatnya. Dinamakan dengan bulan Muharram karena Allah SWT mengharamkan peperangan dan konflik di bulan mulia ini. Selain itu, bulan ini juga termasuk salah satu bulan yang mulia. Itu bulan, ada 4 bulan yang mulia: bulan Muharram, bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Rajab. 3 berurutan dan satunya terpisah: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan ketujuhnya adalah bulan Rajab.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum ila akhir ayat. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Lauhul Mahfuz, Dia Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Quran surat At-Taubah ayat 36. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Fakhrir Razi juz 16 halaman 53 menjelaskan bahwa setiap perbuatan maksiat di bulan haram akan mendapatkan siksa yang berat. Dan begitu pula sebaliknya, orang yang berperilaku melaksanakan ibadah kepada Allah SWT akan dilipat gandakan pahalanya. Jadi siapa yang mengerjakan maksiat, dosanya dilipat gandakan oleh Allah. Siapa yang mengerjakan amal soleh, berbuat taat pada Allah, maka pahalanya akan berlipat ganda. Maka maksiatnya dilipatkan dosanya, amal baiknya dilipatkan pahalanya. Maka berhati-hatilah ya dengan bulan Muharram ini, perbanyak amal soleh agar pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyatakan begini, wa ma'nal haram. Maksudnya makna haram itu apa? Annal ma'siyata fiha asyad iqaban. Sesungguhnya kemaksiatan di bulan-bulan itu memperoleh siksa yang berat. Wa ta'atu fiha aktsaru thawaban. Dan ketaatan di bulan-bulan tersebut akan mendapatkan pahala yang lebih baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram juga momen terbaik untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan takwa, meningkatkan iman dan amal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara amal saleh yang disunahkan pada bulan Muharram yaitu berpuasa. Berpuasa pada hari ke-10 atau Asyura. Asyura itu maknanya adalah 10 ya, pada tanggal 10 Muharram disunahkan kita untuk berpuasa. Di bulan Muharram ini terdapat hari yang istimewa yaitu hari Asyura. Di hari tersebut umat Islam disunahkan untuk berpuasa. Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim 8 halaman 9 menjelaskan sebuah hadis riwayat Imam Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di kota Madinah. Fawajadal yahuda yasumuna yauma Asyura. Kemudian beliau menjumpai orang Yahudi berpuasa di bulan Asyura. Fasu'ilu an dzalik. Kemudian mereka ditanya tentang puasanya tersebut. Faqalu hadzal yaumul ladzi azharallahu fihi Musa. Mereka menjawab, hari ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Nabi Musa alaihi salam. Wa bani Israil ala Fir'aun, dan Bani Israel, kemenangan Bani Israel atas Fir'aun. Fa nahnu nasubuhu ta'ziman lahu. Oleh karena itu kami berpuasa untuk menghormati Nabi Musa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahnu aula bi Musa minkum. Kami umat Islam lebih utama dengan Nabi Musa dibanding kalian. Fa amaru bi shaumihi. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berpuasa di hari Asyura.
Ini dalil tentang perintah untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau puasa Asyura. Dalam riwayat lain, para sahabat bertanya pada Nabi bahwa hari Asyura adalah hari yang dimuliakan oleh orang Yahudi dan juga Nasrani. Kemudian Nabi SAW bersabda, insya Allah tahun depan kita berpuasa di hari yang ke-9. Dari hadis tersebut di atas, Imam Syafi'i berpendapat bahwa disunnahkan berpuasa di hari ke-9 dan 10 bulan Muharram. Jadi disunnahkan kita tidak hanya di tanggal 10 Muharram, tapi untuk membedakan dengan orang Yahudi, berpuasalah di tanggal 9 atau berpuasa sunat Tasu'a. Tasu'a itu maknanya 9, supaya membedakan dengan orang-orang Yahudi. Ini adalah, tetapi ketika hadis ini disampaikan, belum sampai tahun kemudian beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi beliau sudah mengatakan akan tak berpuasa pada tanggal 9. Maka disunahkan kita untuk berpuasa tanggal 9 dan 10. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan puasa tersebut. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengapa hari Asyura disebut dengan Asyura atau 10? Menurut Badaruddin Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari juz 11 halaman 117, beliau menjelaskan bahwa sebuah pendapat bahwa di hari Asyura Allah SWT memberikan kemuliaan dan kehormatan kepada 10 nabinya. Pertama, kemenangan Nabi Musa alaihissalam atas Fir'aun. Yang kedua, pendaratan kapal Nabi Nuh alaihissalam. Ketiga, keselamatan Nabi Yunus alaihissalam dengan keluar dari perut ikan. Yang keempat, ampunan Allah SWT untuk Nabi Adam alaihissalam. 5, keselamatan Nabi Yusuf alaihissalam dengan keluar dari sumur pembuangan. Keenam, kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ketujuh, ampunan Allah untuk Nabi Daud alaihissalam. 8, kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. 9, Nabi Yakub alaihissalam dapat kembali melihat. Dan yang 10, ampunan Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kesalahan yang telah lampau maupun yang akan datang. Ini keistimewaan ya untuk para nabi-nabi yang disebutkan tadi. Dan ini adalah penghormatan hari kemenangan besar, hari yang bersejarah bagi para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Selain di atas, para ulama juga menjelaskan beberapa keistimewaan para nabi di hari Asyura, yaitu kenaikan Nabi Idris alaihissalam menuju tempat di langit. Kemudian kesembuhan Nabi Ayub alaihissalam dari penyakit dan pengangkatan Nabi Sulaiman menjadi raja. Dari beberapa kejadian di atas, hari Asyura adalah hari yang sangat-sangat istimewa. Karena itu hari Asyura menjadi momen yang amat baik untuk meniru akhlak para nabi, akhlak yang mulia, lemah lembut dan menjunjung tinggi kasih sayang dan kerukunan, menghindari terhadap kejelekan, penghinaan, kekerasan, permusuhan dan adu domba. Ingat, kebaikan di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah SWT pahalanya. Kejelekan di bulan ini dilipat gandakan siksanya dan malapetakannya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa hari Asyura sangat dianjurkan karena memiliki beberapa keutamaan. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis hasan dalam kitab Sunan Tirmidzi juz 2 halaman 109 bahwa orang yang berpuasa di hari Asyura akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa di hari Asyura
akan mendapatkan ampunan 1 tahun dosa yang telah lewat. Rawa at-Tirmidzi min haditsin Ali radhiyallahu ta'ala anhu sa'ala rajulin nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyu syai'in ta'muruni an asuma ba'da ramadan qala shammul muharram fa innahu syahrullah wa fihi yawma taba fihi ala qaumin wa yatuba fihi ala qaumin akharin. Suatu ketika seorang laki-laki bertanya pada Nabi, apa yang kau perintahkan kepadaku wahai Nabi setelah saya berpuasa di bulan Ramadan? Nabi SAW bersabda, berpuasalah di bulan Muharram. Muharram adalah bulan milik Allah. Di bulan Allah menerima taubat satu kaum dan menerima taubat kaum yang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Selain itu, Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis dalam kitab Sunan Ibnu Majah juz 1 halaman 553 bahwa barang siapa berpuasa di hari Asyura akan dihapus kesalahannya 1 tahun yang telah lalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Asyura inni ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanati allati qablahu. Berpuasa di hari Asyura sesungguhnya saya mengira bahwa Allah akan menghapus kesalahan di tahun yang telah lalu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Al-Jauzi dalam kitab At-Tabsyirah juz 2 halaman 6 menyimpulkan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang sangat mulia. Hari Asyura adalah hari yang mulia. Bulan Muharram adalah bulan musim kebaikan, momen yang baik untuk melakukan perdamaian, momen yang baik untuk meningkatkan amal sedekah, menyantuni anak yatim dan menolong mereka yang membutuhkan. Bulan Muharram sebagai bulan awal tahun Hijriah menjadi momen yang terbaik untuk melakukan hijrah dari sifat yang tercela menuju sifat yang terpuji. Abu Sulaiman sebagaimana dikutip Abu Naim dalam kitab Al-Hilyatul Auliyah juz 9 halaman 269 menyatakan man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa fi nuqsani. Barang siapa hari ini keadaannya masih sama dengan kemarin, maka ia dalam keadaan yang kurang baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka di bulan Asyura, di bulan Muharram, yang pertama yang kita lakukan adalah kita bersyukur pada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita. Setahun yang telah lalu banyak nikmat yang kita dapatkan, maka kita bersyukur. Bertambahnya umur, kita bersyukur pada Allah SWT. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah muhasabah, introspeksi dan evaluasi. Setahun yang lalu banyak dosa, banyak salah, kerja kurang maksimal, banyak malas-malasnya, ibadahnya masih kurang maksimal, baca Qur'annya tidak maksimal. Maka di tahun ini mari kita perbaiki ibadah kita, perbaiki keimanan kita, perbaiki sedekah kita, perbaiki salat kita, perbaiki bacaan Quran kita, perbaiki kinerja kita, agar kita mendapatkan barokah, senantiasa meningkat. Cita-cita yang belum kita sampaikan, mari kita kejar. Apa yang kita inginkan, mencari ridha Allah, kejar sampai dapat. Berusaha dengan sebaik mungkin. Dan yang terakhir adalah kita berhijrah dari kemalasan menuju semangat, dari kebodohan menjadi orang yang senang mencari ilmu, supaya kita selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Memohon pada Allah untuk kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan minta dijauhkan dari siksa
api neraka. Selamat dunia, selamat akhirat. Demikian kultum singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.